Wang Lin memandang wanita itu dan dengan tenang bertanya, "Mengapa?" Niat membunuh memenuhi wajah wanita itu ketika dia dengan dingin menjawab, "Tidak ada alasan. Kamu dapat hidup di mana saja kecuali di sini." Mata Wang Lin berbinar dan menatap Purple Cloud Pavilion. Dia merenung sedikit, lalu mundur beberapa langkah, duduk, dan mulai berkultivasi. Wang Lin tidak dalam mood untuk memulai masalah. Dia datang ke planet Tianyun untuk menemukan tempat yang damai untuk berkultivasi, jadi dia benar-benar tidak mau membuat permusuhan dengan seseorang di atas rumah. Dan situasi di sini agak rumit. Setelah merenung sebentar, dia memperkirakan bahwa semua ini harus terkait dengan pavilion awan ungu ini. Ketika wanita itu melihat Wang Lin duduk, dia mengerutkan kening dan dengan dingin berkata, "Kamu tidak bisa tinggal di sana Antara. Kamu tidak diizinkan mengambil setengah langkah dalam jarak 50 km dari Purple Cloud Pavilion. Sekarang pergilah." Wang Lin tiba-tiba mengangkat kepalanya dan niat membunuh melintas di matanya. Wanita ini hanya pada tahap awal transformasi jiwa, jadi Wang Lin tidak menganggapnya sebagai ancaman. Wanita itu tidak tersentak dan juga balas menatap Wang Lin. Tidak lama kemudian, Wang Lin menarik pandangannya, berdiri, dan berjalan ke kejauhan. Tidak sampai sosoknya menghilang dari pandangannya bahwa angin sepoi-sepoi bertiup dan wanita itu menemukan bahwa punggungnya adalah basah oleh keringat dingin. Dia menggigit bibir bawahnya. Pandangannya tertekan saat dia berjalan keluar dari Purple Cloud Pavilion. Dia duduk di sampingnya, menatap kosong ke langit, dan berbisik, "Kakak senior San Yun, selama adik junior magang ada di sini, tidak ada yang akan menggantikanmu, tidak ada." Di tebing yang indah 50 km dari Purple Cloud Pavilion, Wang Lin berhenti. Dia melambaikan tangannya dan pedang terbang muncul. Pedang itu terbang ke arah tebing dan tak lama kemudian, sebuah gua terbentuk. Wang Lin menyingkirkan pedang terbang itu dan berjalan masuk. Setelah menempatkan beberapa batasan, dia duduk dan menghela nafas. Matanya dipenuhi dengan cahaya yang merenung. Suasana sekte nasib surgawi mati. "Aku bahkan tidak lulus 3 cobaan dan bahwa Shao Xingsa memanggil aku saudara magang junior dan mengatakan kepada aku bahwa master menugaskan aku untuk tinggal di pavilion awan ungu. Dan sekarang pavilion awan ungu ini memiliki seseorang menjaganya dan dia tidak akan membiarkan siapapun mendekat. Semua ini ditutupi oleh kabut yang tidak bisa kulihat. Aku harus memikirkan cara untuk melihat semuanya, terutama kisah di balik pavilion awan ungu." Sekte nasib surgawi sangat sunyi larut malam. Selain beberapa murid yang bertugas jaga, semua orang berkultivasi. Wang Lin membuka matanya di malam hari, berdiri, dan berjalan keluar dari gua yang dia ciptakan sendiri. Matanya berbinar saat dia melihat sekeliling, lalu dia mengambil satu langkah, berubah menjadi asap hitam, dan menghilang. Pavilion awan ungu itu seperti binatang tidur yang berbaring di kejauhan. Pada saat ini, seutas asap hitam memasuki pavilion awan ungu. Pavilion awan ungu memiliki total 3 lantai. Wang Lin muncul di lantai pertama. Perabotan di sekitarnya tampak sangat sederhana, tapi bukannya terlihat terlalu biasa, itu memberikan perasaan menyegarkan. Setelah melihat sekeliling, Wang Lin berjalan ke lantai 2. Di sini ada tempat tidur bersama dengan beberapa kursi. Ada lukisan gunung dan sungai tergantung di dinding, dan di samping lukisan itu tergantung sebuah pedang kuno. Semua ini terlihat sangat biasa tanpa ada yang abnormal tentang hal itu. Ruang ketiga adalah ruang rahasia yang digunakan untuk kultivasi. Langit-langit terbuat dari bahan yang belum pernah dilihat Wang Lin sebelumnya. Sepertinya tidak ada apapun di sana, orang bisa melihat langit di luar melalui itu. Wang Lin tidak dapat menemukan sesuatu yang abnormal tentang tempat ini. Waktu perlahan berlalu, dan dalam sekejap mata, Wang Lin memiliki sudah berada di divisi ungu dari Heavenly Fatesek selama setengah bulan. Selama setengah bulan ini, tidak ada yang datang untuk mencari Wang Lin. Bahkan semua murid yang lain menatapnya dengan aneh dan menjauh darinya seolah-olah dia adalah tulah wabah. Sang pelihat tidak pernah memanggilnya, seolah-olah Olseer telah melupakannya. Tidak ada yang berani masuk dalam jarak 10 km dari gua yang ia ciptakan, rasanya seperti daerah terlarang. Selama setengah bulan ini, tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun kepada Wang Lin, dan Shao Xingsa tampaknya telah menghilang, dia tidak pernah muncul lagi. Wanita itu akan selalu muncul di hadapan Purple Cloud Pavilion setiap hari saat matahari terbit. Dia akan dengan kosong menatapnya sepanjang hari, dan selama setengah bulan terakhir, dia melakukannya setiap hari. Jika terus seperti ini, Wang Lin tidak akan keberatan. Untuk dapat berkultivasi tanpa ada yang mengganggunya sangat santai. Namun, pada sore hari tanggal 17, Wang Lin sedang berkultivasi di dalam guanya ketika dia tiba-tiba mengerutkan kening dan melihat keluar gua. Di luar gua, 2 sinar cahaya terbang dari kejauhan. Setelah berputar-putar sekali, mereka mendarat tidak jauh dari sana dan menampakkan diri mereka adalah 2 pria tua yang mengenakan jubah ungu muda. Salah satu pria tua itu gemuk dan yang lainnya kurus. Keduanya memiliki ekspresi dingin ketika mereka melihat gua Wang Lin. Salah satu dari mereka berteriak, "Murid mana yang berani membuka gua di sini tanpa izin dari seorang tetua? Keluar dari sini, sekarang!" Sosok Wang Lin keluar dari gua. Wajahnya suram saat dia memandang kedua lelaki tua itu. Keduanya berada pada tahap awal transformasi jiwa.
Salah satu pria tua itu berteriak, siapa yang mengizinkanmu membuka gua di sini? Kamu memiliki satu tongkat dupa waktu untuk menghancurkan gua ini dan pergi dari sini, atau kamu akan dihukum sesuai dengan aturan sekte. Mata Wang Lin menjadi lebih tenang dan dia bertanya, siapakah kalian berdua? Orang yang masih belum mengucapkan sepatah kata pun sekarang dengan tenang berkata, Tetua Disiplin Divisi Ungu. Wang Lin melambaikan tangan kanannya di belakangnya dan dengan ledakan, gua tempat tinggalnya selama setengah bulan runtuh, menciptakan awan debu. Sosok Wang Lin tampak memudar keluar masuk dalam awan debu, tetapi matanya tenang. Wang Lin menarik napas dalam-dalam, lalu dia memandang mereka berdua dan dengan tenang berkata, aku hanya ingin damai berkultivasi dan tidak terlibat dalam semua perencanaan, tetapi sejak aku datang ke sini, satu-satunya hal yang aku alami adalah prasangka. Lupakan. Dengan itu, dia bergerak maju dan menampar tasnya. Tesol laser tiba-tiba muncul di tangannya dan dia mengayunkannya ke arah keduanya seperti naga. Ekspresi kedua orang tua itu dengan cepat berubah dan mereka dengan cepat bergerak mundur. Keduanya mulai melantunkan dan tak lama kemudian, cahaya hitam dan putih keluar dari masing-masing. Salah satu pria tua itu dengan cepat berteriak, kamu berani menyerang tetua disipliner, P. Namun, Soul Laser sangat cepat. Setelah serangkaian bayangan, ekspresi pria tua yang berteriak itu segera berubah. Tubuhnya bergetar dan kemudian, dengan bunyi letupan yang tajam, dia didorong mundur. Darah keluar dari sudut mulutnya dan jiwa asalnya dihilangkan 3 inci. Jiwa laser menghususkan diri dalam menyerang jiwa asal. Ekspresinya mengungkapkan ketakutan yang tak terbayangkan sebagai dia berjuang untuk masuk kembali ke tubuhnya. Namun, Wang Lin tidak akan memberinya kesempatan. Jari Wang Lin menggambar busur. Lengkungan petir merah melesat ke arah orang tua itu. Ekspresi pria tua itu sangat jelek ketika dia meludahkan awan kabut untuk memblokir busur petir. Wajah tetua lainnya segera menjadi pucat dan tanpa sepatah kata pun, dia melambaikan cahaya putih di tangannya ke depan. Pedang ungu segera muncul di tangannya, lalu dia menunjuk Wang Lin dan berteriak, 7 bintang patah. Saat dia berbicara, pedang ungu itu pecah dan terbelah menjadi 7 bagian. 7 potong pedang membawa aura pasukan 10.000 dan dibebankan ke Wang Lin. Wang Lin tiba-tiba berbalik dan matanya menyala. Sejumlah besar niat membunuh muncul dari matanya. Apa? Tatapan macam apa itu? Monster macam apa yang aku provokasi? Setelah lelaki tua itu melihat niat membunuh di mata Wang Lin, hatinya bergetar. Tepat pada saat ini, Wang Lin menampar tasnya memegang dan pedang surgawi muncul secepat kilat. Apa yang muncul setelah pedang surgawi adalah pisau setengah bulan yang bahkan Wang Lin sangat waspadai. Gelombang suara gemuruh bergema. 7 potong pedang itu bahkan tidak mendekati sebelum mereka semua hancur karena tekanan dari pedang surgawi. Tawa Suliguo dapat terdengar dari dalam pedang surgawi. Tanpa ragu, pria tua itu berbalik untuk melarikan diri. Dia jelas melihat apa yang terjadi sebelumnya, apa yang menyebabkan 7 keping pedang hancur bukanlah pedang surgawi, tetapi pedang setengah bulan di belakangnya. Bilah setengah bulan itu berayun 7 kali dalam sekejap mata, masing-masing mengenai pendaratan di salah satu dari 7 keping itu dan menyebabkan semuanya hancur. Namun, kecepatannya terlalu cepat, jadi itu terlihat seperti ketujuh bagian itu hancur pada saat yang bersamaan. Setelah melihat ini, bagaimana mungkin orang tua itu tidak terkejut? Dia diam-diam mengeluh. Jika dia tahu bahwa ini akan terjadi, dia tidak akan mendengarkan Shao Xingsa. Meskipun dia menyesalinya sekarang, sudah terlambat. Wang Lin bahkan tidak memandangi tetua itu. Dengan satu langkah, dia tiba di sebelah tetua yang memiliki jiwa asalnya dicabut. Tetua masih menolak busur petir ketika dia merasa Wang Lin mendekatinya. Dia hampir menyerah melawan dan akan melarikan diri. Mata Wang Lin sangat dingin. Dia melambaikan tangannya dan bendera pembatasan muncul di genggamannya. Dengan satu gelombang, pembatasan yang tak terhitung jumlahnya keluar dan sepenuhnya menyegel rute pelarian jiwa asal tetua itu. Pada saat yang sama, tangannya mengulurkan tangan dan dia berkata, kembalilah. Dia mengepalkan giginya saat dia tiba-tiba berbalik dan berteriak, aku tetua disiplin. Bahkan jika kamu adalah murid Olseer, jika kamu membunuh aku, kamu masih akan dihukum oleh sekte. Wang Lin mencibir. Sepertinya kamu tahu identitas aku. Dia menarik tangan kanannya ke belakang, menyebabkan jiwa asal mengeluarkan teriakan menyedihkan dan menariknya kembali. Pada saat yang sama, Wang Lin menampar tasnya memegang dan bel terbang keluar. Lonceng itu tumbuh hingga 3 meter panjangnya, lalu Wang Lin melempar jiwa asal ke bel dan bel itu menjerat jiwa asal. Perbaiki! Teriak Wang Lin saat dia berbalik dan melihat ke sana. Di sana, lelaki tua lainnya dipaksa kembali dengan ekspresi pahit di wajahnya. Dia berdiri dalam jarak 100 kaki dari Wang Lin dan tidak berani bergerak sama sekali. Pisau setengah bulan bergerak mengancam di hadapannya, dan tawa arogan Suliguo datang dari pedang surgawi. Cucu, berdiam diri untuk kakekmu, Su. Jika kamu berani bergerak bahkan 1 inci, aku akan memotong sepotong dari kamu. Wang Lin dengan tenang menatap pria tua itu dan perlahan berkata, karena tempat ini tidak ingin aku tetap diam, aku akan memamerkan menggigit dan mendominasi. Sekarang katakan padaku, siapa yang tinggal di dalam Purple Cloud Pavilion sebelumnya? Wajah orang tua itu benar-benar pucat.
Dia tidak akan pernah berpikir bahwa seorang kultivator dari planet kultivasi terbuang yang dia anggap sebagai udik bisa begitu kuat. Orang ini telah menangkapnya dalam beberapa saat singkat dan saat ini sedang menyempurnakan tetua lain. Tingkat kekuatan ini adalah sesuatu yang hanya bisa ditampilkan oleh penanam transformasi jiwa tingkat menengah. Ini adalah salah satu dari beberapa momen langka dalam hidupnya di mana dia merasa menyesal. Jika dia tidak mendengarkan Shao Xingsa itu, dia tidak akan berakhir dalam keadaan seperti itu. Pada saat ini, tidak jauh dari orang tua itu, rekannya yang terjebak di bawah bel sedang mengeluarkan jeritan sengsara. Dia jelas menderita rasa sakit karena disempurnakan. Ketika suara teriakan memasuki telinga orang tua itu, dia menghela nafas panjang dan menyerahkan semua keinginan untuk melawan. Dia memandang Wang Lin dengan ekspresi kompleks dan berkata, "Tolong lepaskan dia dulu. Kami salah dalam hal ini, apapun yang ingin kamu ketahui, kami akan memberitahu kamu." Wang Lin tidak bergerak dan hanya menatap orang itu dengan dingin. Wajah orang tua itu pahit. Dia memandangi pedang setengah bulan yang melayang di depannya dan berkata, "Nenek moyang menerima total 7 murid dari masing-masing dari 7 divisi yang berbeda, dan dia juga membawa murid-murid dari luar. Namun, hanya satu murid di setiap divisi adalah murid yang benar. Meskipun semua orang masih dianggap murid, mereka tidak akan mendapatkan warisan leluhur." Wang Lin tidak mengatakan sepatah kata pun saat dia diam-diam mendengarkan semua ini. Saat dia berdiri di sana, dia mengeluarkan rasa arogansi. Dia saat ini sangat berbeda dari ketika dia datang ke sekte nasib surgawi. 1000 tahun yang lalu, di divisi ungu, seorang jenius muncul. Orang ini menjadi murid teratas di divisi ungu, menggantikan yang 6 tua sebagai salah satu murid langsung All-Seer. Namanya San Yun, dan dia tinggal di pavilion awan ungu. Mata Wang Lin menjadi serius ketika ia dengan tenang bertanya, "Apa hubungannya ini denganku?" Biasanya, tidak ada apa-apa, tetapi 100 tahun yang lalu, San Yun mengkhianati sekte dan melarikan diri karena suatu alasan. Meskipun demikian, leluhur tidak mengirim siapapun untuk memburunya tetapi pergi secara pribadi. Setelah 1 bulan, leluhur kembali dengan sendirinya, kemudian dia menyegel pavilion awan ungu dan menyebarkan berita bahwa orang berikutnya yang mewarisi sekte awan ungu akan menjadi salah satu dari 7 murid langsungnya. Pria tua itu berhenti sejenak ketika dia sampai di bagian ini. Dia memandang Wang Lin dengan ekspresi kompleks dan kemudian berkata, "Di antara 7 murid divisi ungu, 6 lainnya semua tumbuh di planet Tian Yun, hanya kamu yang berasal dari planet kultivasi yang sia-sia. Bahkan di mata para murid biasa, kamu dianggap orang udik dan memiliki status lebih rendah daripada mereka. Jika semuanya normal, itu tidak akan terlalu buruk, tetapi karena kamu diberi Purple Cloud Pavilion, secara alami akan ada diskriminasi. Selain itu, tingkat kultivasi kamu bahkan tidak setinggi itu, jadi tentu saja senior kamu menganggap kamu sebagai merusak pemandangan. Karena leluhur, mereka tidak dapat langsung bertindak terhadap kamu, tetapi merencanakan dan menikam kembali tidak dapat dihindari. Aku telah mengatakan semua yang aku bisa. Masalah hari ini adalah kesalahan kita. Mulai hari ini dan seterusnya, kakakku dan aku tidak akan pernah terlibat dalam masalah di antara kalian." Ketika orang tua itu mengatakan itu, dia melihat ke pedang setengah bulan. Dia sangat takut dengan pedang setengah bulan ini. Mata Wang Lin menjadi dingin. Jadi ini adalah penyebab semua ini. Dia melambaikan tangan kanannya dan pedang surgawi kembali padanya. Suli Guo mengeluarkan panggilan, menyebabkan pedang setengah bulan membiarkan tetua pergi dan melingkari pedang langit. Pria tua itu menghela nafas lega, kemudian dia melihat bel raksasa ke arah sisi. Teriakan sengsara dari rekannya sangat lembut. Dia ragu-ragu sebentar sebelum berkata, "Dia." Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan bel segera terbang ke tangannya. Dia menjentikan bel, menyebabkannya menyusut. Sebuah lampu hijau kecil keluar dari bel dan mencoba melarikan diri, tetapi Wang Lin dengan cepat menangkapnya di tangannya. Teriakan datang dari dalam lampu hijau. "Sedang bidang disiplin." Sebelum dia selesai berbicara, Wang Lin meremas tangannya. Ini menyebabkan lampu hijau runtuh, mengungkapkan jiwa asal yang sangat lemah. Bahkan tanpa melihatnya, Wang Lin melemparkan jiwa asal ke mulutnya. Ketika jiwa asal memasuki mulut Wang Lin, kekuatan yang kuat menyedot jiwa asal ke dalam bendera 1 miliar jiwa di dalam tubuh Wang Lin. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin menatap pria tua itu dan dengan tenang bertanya, "Kamu tidak mau pergi?" Pria tua itu menatap dengan bingung ke kiri orang ini. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa orang ini akan berani melanggar aturan sekte dengan melahap jiwa asal tepat di depannya. Tindakan ini adalah dari jalan setan. Jantungnya bergetar hebat saat dia mundur beberapa langkah dan memaksakan senyum. "Aku akan pergi sekarang. Aku tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi di sini hari ini." Dengan itu, dia berbalik dan melarikan diri dengan sekuat tenaga. Cahaya dingin melintas di mata Wang Lin saat dia dengan lembut berkata, "Bunuh dia." Suli Guo mengeluarkan tangisan bahagia dan bergerak maju seperti kilat. Namun, pisau setengah bulan itu bahkan lebih cepat, jadi dalam sekejap mata, pedang itu menghilang tanpa jejak. Jeritan lembut datang dari kejauhan dan kemudian dalam sekejap mata, setengah bilah pisau terbang kembali. Tangan kanan Wang Lin mengulurkan tangan dan meraih jiwa lelaki tua itu dari bilah setengah bulan. Orang tua itu akan berteriak, tapi sudah terlambat.
Wang Lin melemparkan jiwa lelaki tua itu ke mulutnya dan menyegelnya di dalam bendera jiwa. Setelah menyelesaikan semua ini, tidak hanya rasa dingin di mata Wang Lin tidak berkurang, tetapi justru meningkat. Dia menoleh ke Purple Cloud Pavilion dan mulai berjalan ke sana. Karena Allseer menugaskanku ke Purple Cloud Pavilion, dia pasti yang bertanggung jawab atas semua ini. Dia terbang sepanjang jalan dan tak lama setelah tiba di luar Purple Cloud Pavilion. Wanita berpakaian ungu itu saat ini duduk di dalam istana. Dia menyentuh lukisan gunung dan sungai, dan matanya dipenuhi dengan pemikiran masa lalu. Ketika dia melihat Wang Lin tiba, dia mengerutkan kening, lalu tubuhnya menghilang dan muncul kembali di luar Purple Cloud Pavilion. Saat dia menatap lampu merah yang terbang menuju pavilion, suara dingin bisa terdengar. Biarkan semua orang tahu bahwa aku, Wang Lin, bukan seseorang yang harus didorong. Mengapa kamu datang ke sini lagi? Skram. Mata Wang Lin menyala. Tanpa kata, tangannya membentuk segel dan menunjuk padanya. Pedang langit menyerang wanita itu dan pedang setengah bulan dengan cepat mengikuti. Ekspresi wanita itu berubah. Dalam sekejap mata, wanita itu menghilang. Kecepatannya sangat cepat, tidak jauh lebih lambat dari pisau setengah bulan. Pisau setengah bulan mengambil ancang-ancang dan hanya mendapat beberapa helai rambut. Wang Lin mendengus dingin, lalu dia menunjuk ke langit dan berteriak, "Kumpulkan!" Energi spiritual celestial di dalam tubuhnya berkumpul di tangannya. Bola cahaya lebar 10 kaki tiba-tiba muncul di atas telapak tangannya. Tanpa ragu Wang Lin menekan bola ke bawah dan berkata, "Keluar!" Bola bergerak seperti kilat dan turun dari langit. Bola menghantam tanah dengan raungan gemuruh dan kemudian menyatu dengan tanah. Pada saat ini, bumi bergeser seolah-olah ada naga raksasa yang bergerak di dalamnya. 1000 kaki jauhnya, seberkas cahaya putih melesat dari tanah, mengungkapkan ekspresi ketakutan wanita itu. Sinar cahaya hijau melesat dan mendarat di 3 kata, Pavilion Awan Ungu. Ketika cahaya itu menghilang, kata, Cloud, diubah menjadi, hutan. Kata, hutan, adalah ditulis dengan cara yang sangat menantang dan sombong, seolah-olah seekor naga sedang menyerang langit. Aura yang mendominasi dan sombong bisa dirasakan dari kata ini yang bisa membuat hati orang bergetar hanya dengan melihatnya. Mata wanita berjubah ungu itu menjadi tercengang ketika dia menatap kata-kata, Pavilion Hutan Ungu, dan 2 aliran air mata mengalir di pipinya. Dia tiba-tiba menyentakkan kepalanya ke arah Wang Lin dan berkata, dengan suara yang mencabik-cabik, "Aku akan membunuhmu." Dengan itu, dia bergerak dan benar-benar menghilang. Angin sepoi-sepoi bertiup dan Wang Lin mengerutkan kening. Dia dengan cepat mundur. Angin sepoi-sepoi penuh dengan niat membunuh. Setelah mendengar ledakan, tempat Wang Lin baru saja berdiri penuh dengan retakan besar. Saat Wang Lin mundur, wanita berwarna ungu muncul dari dalam angin sepoi-sepoi. Matanya merah dan penuh dengan niat membunuh. Dia menyentuh tasnya memegang dan sinar lampu merah keluar. Cahaya ini berubah menjadi Phoenix merah ketika itu tinggi di udara. Burung Phoenix mengeluarkan suara melengking dan sekitarnya dikelilingi oleh lautan api. Namun, tidak ada api yang menyentuh pavilion hutan ungu tetapi berlari ke arah Wang Lin seperti gelombang kekerasan. Mata Wang Lin menyala. Dia mengulurkan tangan dan pedang surgawi muncul di tangannya. Energi spiritual surgawi berkumpul di pedang surgawi sebelum dia mengambil ancang-ancang. Sinar energi pedang keluar dan bertabrakan dengan lautan api dengan ledakan. Suara ini sangat keras dan bergema di seluruh gunung. Sinar energi pedang itu membuat celah di lautan api. Ketika Wang Lin dengan tenang berjalan keluar dari lautan api, ibu jari kanannya menekan ke depan. Saat ibu jarinya menekan ke depan, warna langit dan bumi berubah. Semua warna tampaknya telah menghilang, hanya menyisakan ibu jari ini. Ini adalah salah satu dari 3 teknik pembunuh yang diajarkan Si Tunan kepada Wang Lin sebelum mereka berpisah. Jari kematian. 3 teknik pembunuhan itu sangat kuat dan teknik jahat yang diciptakan Situ dari puluhan ribu tahun kultivasinya. Sepanjang hidupnya, dia hanya mengajarkan mereka kepada Wang Lin. Dengan 1 jari, wajah wanita itu menjadi pucat dan kegilaan di matanya menghilang. Dia segera ingin mundur tetapi menemukan dalam ketakutan bahwa ruang di sekitarnya sangat rapuh dan tidak bisa menahan bahkan 1 teleportasi. Jika dia mencoba untuk berteleportasi, dia akan hilang dalam kehampaan tanpa Wang Lin bahkan harus melakukan apapun. Mata Wang Lin sangat dingin saat ibu jarinya bergerak seperti kilat menuju alis wanita itu. Wanita berjubah ungu mengepalkan giginya, tubuhnya bergetar, dan avatar dirinya berjalan keluar. Avatar itu bertabrakan dengan sosok Wang Lin dan mengeluarkan erangan yang menyedihkan. Avatar itu dengan cepat mengering, lalu berubah menjadi sinar cahaya putih yang diserap oleh ibu jari Wang Lin. Kali ini, kekuatan ibu jari Wang Lin bahkan lebih kuat. Wajah wanita berjubah ungu bahkan lebih pucat dari sebelumnya. Dia batuk seteguk darah saat tubuhnya bergetar dan avatar lain muncul. Wanita itu mengangkat bahu, meledak. Avatar itu meledak dan aura gila menyebar. Kotoran dan pasir di sekitarnya ditendang ke udara dan bahkan pavilion hutan ungu di dekatnya sebagian runtuh. Ledakan avatar menyebabkan area tersebut dikelilingi oleh awan debu. Dia merasakan kekuatan di sekitar daerah itu melonggarkan dan hampir berbalik untuk melarikan diri. Tapi pada saat ini, dari dalam debu di depannya, sebuah ibu jari iblis muncul.
Mata wanita itu mengungkapkan jejak teror dan keputusasaan. Apa yang terjadi setelah ibu jari adalah mata dingin Wang Lin. Dia memandang wanita itu seolah sedang memandangi orang yang sudah mati. Pada saat ini, beberapa sinar cahaya melayang dari kejauhan dan raungan kemarahan datang dari mereka. Stop! Wang Lin mendengus dingin. Dia sedang menunggu orang-orang itu datang. Tidak hanya ibu jarinya tidak berhenti, itu bergerak lebih cepat. Dengan kecepatan beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya, ibu jarinya menekan di antara alis wanita itu. Mata wanita itu tiba-tiba redup, tubuhnya bergetar, dan dia mulai jatuh dari langit, tetapi jiwa asalnya terperangkap oleh jari Wang Lin. Saat ini, awan debu menghilang. Wang Lin masih mengambang di udara. Dia meletakkan ibu jarinya di sebelah mulutnya dan dengan satu napas menghisap jiwa asalnya ke dalam tubuhnya untuk disegel di dalam bendera jiwa. Sinar cahaya melengkung di langit dan 4 sosok muncul 100 kaki di depan Wang Lin. 3 dari 4 orang itu laki-laki dan 1 perempuan. Di antara 3 laki-laki, Wang Lin mengenali 2 dari mereka. Salah satunya adalah pria yang tampak lembut, Zhao Xingsa, dan yang lainnya adalah Bai Wei, yang ia temui di planet perdagangan. Adapun pria terakhir, orang ini berusia setengah baya. Meskipun dia tampak biasa, amarahnya mengerikan. Dia menatap Wang Lin dan berteriak, membunuh anggota sekte kamu sendiri. Hari ini aku akan membersihkan sekte untuk guru. Di belakang mereka bertiga adalah seorang wanita. Dia sangat cantik dan memiliki sosok yang sangat menggoda. Hanya dengan berdiri di sana dia mengeluarkan aroma yang indah. Dia memandang Wang Lin dengan ekspresi aneh dan sepertinya berada di sini dengan niat menonton pertunjukan. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya tiba di belakang mereka berempat juga. Wang Lin menyebar kesadaran ilahi dan menemukan mereka menjadi murid divisi ungu. Mereka pasti merasakan pertarungan dan datang untuk melihat apa yang sedang terjadi. Orang-orang ini tidak mendekat tetapi berhenti 10.000 kaki jauhnya. Secara bertahap, semakin banyak orang datang dan segera, seluruh langit ditutupi oleh murid-murid dari divisi ungu. Semua tatapan mereka tertuju pada Wang Lin. Ada banyak ekspresi berbeda di antara tatapan itu, tetapi ekspresi yang paling umum adalah kejutan. Pria parubaya yang berteriak hendak bergerak maju tetapi dihentikan oleh Zhao Xingsa. Pria parubaya itu memandang Zhao Xingsa dan berkata, apa artinya saudara magang senior ini? Ekspresi Zhao Xingsa sangat serius. Dia tidak memperhatikan pria parubaya itu tetapi menatap Wang Lin dengan tatapan suram. Dia berkata, Wang Lin, kamu adalah murid ke-7, jadi aku akan memanggilmu saudara junior ke-7. Apa penyebab ini? Ekspresi Wang Lin tetap sama. Penampilan orang-orang ini berada dalam harapannya. Dia berharap bahwa semua ini diam-diam dimanipulasi oleh Olseer, tetapi dia tidak tahu mengapa Olseer akan melakukan ini. Meskipun tidak tahu apa yang sedang terjadi, tidak ada jejak rasa takut di wajahnya sama sekali. Zhao Xingsa berada di tengah-tengah tahap transformasi jiwa. Bai Wei berada di tahap pertengahan Soul Transformation. Pria parubaya itu juga berada di tahap pertengahan Soul Transformation. Satu-satunya orang yang Wang Lin tidak yakin adalah wanita itu, kultivasinya sangat kuat. Transformasi jiwa tahap akhir, mata Wang Lin menyala. Menuju pertanyaan Zhao Xingsa, Wang Lin dengan tenang bertanya, siapa San Yun? Saat dia berbicara, ekspresi semua orang berubah. Zhao Xingsa menatap Wang Lin sebentar. Tak lama setelah itu, dia berkata, saudara ke-7, kamu salah. Kakak senior tidak dapat membantu kamu di sini. Dengan itu, ia melepaskan pria parubaya. Dengan satu langkah, pria parubaya menyeberang hampir 100 kaki dan berhenti 10 kaki sebelum Wang Lin. Dia berdiri di hadapan Wang Lin dan berkata, sampah dari planet kultivasi yang sia-sia, hari ini aku akan menunjukkan kepadamu seperti apa mantra yang sebenarnya. Aura berbahaya datang dari orang ini. Wang Lin memandang orang ini dan meletakkan tangannya di tasnya untuk memegang. Tepat pada saat yang kritis ini, Bai Wei mengungkapkan pandangan ragu-ragu dan berkata, saudara kedua, menggunakan teknik terlarang pada sesama murid itu melanggar aturan sekte. Pria parubaya memandang Bai Wei dan berkata, dia membunuh saudara perempuan kelima. Mungkinkah kamu memperhatikannya, Bai Wei? Mata Bai Wei mengungkapkan cahaya misterius ketika dia melihat pria parubaya itu dan berkata, kata-kata kakak laki-laki telah menyentuh salah satu tabu aku. Aku akan mengingat ini. Pria parubaya itu mendengus, lalu dia berbalik, menatap Wang Lin, dan berkata, serang. Aku akan membiarkan kamu menggunakan 3 mantra. Bahkan jika kamu menggunakan harta ajaib, aku akan membiarkan kamu menggunakannya terlebih dahulu. Wang Lin dengan tenang menatap orang ini. Kultivasi orang ini berada pada tahap pertengahan transformasi jiwa dan dia memiliki energi spiritual yang jauh lebih celestial daripada dirinya sendiri. Namun, Wang Lin memiliki banyak harta ajaib, dan menambahkan 3 mantra pembunuhan yang diberikan si Tunan kepadanya, Wang Lin memiliki 70% kepercayaan terhadap seorang penanam jiwa transformasi tahap pertengahan. 3 mantra, Wang Lin tersenyum tipis saat dia mengangkat ibu jarinya ke arah orang itu dan berkata, bagus. Dalam sekejap, energi spiritual celestial di dalam tubuh Wang Lin bergerak seperti orang gila dan ibu jarinya memancarkan cahaya iblis seolah-olah itu menarik semua cahaya di sekitar mereka.
Pada saat yang sama, Wang Lin maju selangkah dan menekan ibu jarinya. Pria parubaya itu sudah menyadari mantra ini dari Wang Lin sebelumnya. Melihatnya lagi dari dekat, dia tidak bisa menahan senyum. Dia mengambil napas dalam-dalam dan tiba-tiba menutup tangannya. Cahaya keemasan tiba-tiba mulai muncul dari dahinya. Cahaya keemasan ini sangat menyilaukan dan segera menutupi seluruh tubuhnya. Kekuatan besar menyebar dari tubuh orang ini. Ibu jari Wang Lin dengan cepat mendarat di cahaya keemasan di sekitar tengah lelaki tua ketika lelaki parubaya itu berteriak, "Avatar terlarang, kembali!" Dalam sekejap, cahaya keemasan sepertinya telah menjadi hidup dan bergerak seperti orang gila. Pada saat ibu jari Wang Lin turun, ibu jari itu membentuk ibu jari yang identik dan bertabrakan dengan ibu jari Wang Lin. Wang Lin menunjukkan senyum mengejek ketika ia dengan cepat menarik ibu jarinya dan menyentuh tasnya yang memegang. Tesol laser tiba-tiba muncul di tangannya, dan dengan satu cambuk, ibu jari yang diciptakan oleh cahaya itu runtuh. Bahkan beberapa cahaya keemasan yang mengelilingi pria paruh baya itu juga runtuh. Ini adalah serangan pertama. Sekarang akan menjadi serangan kedua. Kakak kedua, kamu sebaiknya tidak menghindar. Saat Wang Lin berbicara, dia mencambuk Soul Laser lagi. Tesol laser mencambuk seperti naga dan bergerak dengan kekuatan yang menakutkan. Dengan "pak" yang keras, cambuk menghantam pria parubaya itu. Wajah pria parubaya itu menjadi pucat karena jiwa asalnya hampir dicabut dari tubuhnya dan semua cahaya keemasan di sekitarnya benar-benar runtuh. Melihat bahwa serangan ketiga akan segera datang, setengah baya pria dengan cepat mundur. Wang Lin menatapnya dan samar-samar tersenyum. Masih ada satu serangan lagi. Ekspresi pria parubaya itu suram saat dia mengeluarkan dengusan dan mengeluarkan pedang panjang yang besar. Dia memegang pedang panjang yang besar dan dengan satu goyangan, niat pedang yang kuat muncul. Termasuk jempol itu, sudah ada 3 serangan. Bagaimana ada satu lagi? Biarkan aku membersihkan sekte untuk guru hari ini. Wang Lin, terima kematianmu. Dengan itu, dia tiba-tiba menyerbu saat dia melemparkan pedang ke udara dan berteriak, formasi Mahahadir eksponensial. Saat pedang itu terbang, itu terbagi dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, dan berlanjut sampai ada pedang yang tak terhitung jumlahnya turun pada Wang Lin. Pada saat yang sama, pria parubaya itu duduk, tangannya membentuk segel, dan dia mulai melantunkan mantra. Sebatang asap hitam keluar dari dahinya dan tetap melayang di depannya. Semakin lama dia meneriakkan, semakin besar asap hitam itu sampai seperti awan gelap di langit. Mata Wang Lin menyala dan dia menunjuk ke pedang langitnya. Pedang langit terbang ke langit menuju pedang yang tak terhitung jumlahnya. Bilah setengah bulan mengikuti pedang langit seperti kilat. Gelombang raungan gemuruh datang dari langit ketika pedang yang tak terhitung jumlahnya hancur berkeping-keping dan jatuh ke tanah. Setelah melakukan semua tentang ini, Wang Lin melambaikan tangan kirinya dan kapak muncul di genggamannya. Saat ini dia seperti dewa perang primal ketika dia menyerbu ke arah pria parubaya dan mengayunkan kapak. Pria parubaya itu tiba-tiba membuka matanya, memperlihatkan matanya yang benar-benar hitam. Dia tersenyum ketika dia tiba-tiba berdiri. Awan hitam di atasnya mulai bergegas ke tubuhnya melalui lubangnya. Teknik avatar terlarang, tubuh iblis abadi. Pria parubaya mengeluarkan raungan dan mengambil langkah ke depan sebagai kapak Wang Lin mendarat di tubuhnya. Suara 2 potong logam bertabrakan menggema area tersebut. Setelah itu, tidak ada satu luka pun di tubuh pria parubaya itu. Adapun Wang Lin, ia menemukan kekuatan yang kuat datang dari kapak dan lengannya tiba-tiba terasa mati rasa. Pria parubaya itu tersenyum, lalu tubuhnya bergetar dan berubah menjadi kabut hitam yang menerpa Wang Lin. Dimanapun dia lewat, bumi retak dan tanaman hijau layu. Mata Wang Lin menyala dan dia mundur. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya dan perangkap binatang itu terbang dari pergelangan tangannya. Perangkap binatang mendarat di tanah dan berubah menjadi kereta perang pembunuh dewa. Niat membunuh memenuhi mata Wang Lin. Orang ini telah memulai dengan teknik avatar terlarang ini. Teknik ini sangat kuat, dan jika bukan karena fakta bahwa Wang Lin memiliki banyak harta, dia tidak akan mampu melawannya. Kabut hitam yang dibentuk oleh orang tengah pria tua yang dibebankan ke Wang Lin seperti orang gila. Pedang langit di langit menyerbu menuju kabut hitam dengan pedang setengah bulan di belakangnya. Dalam hampir sekejap, pedang surgawi menembus kabut hitam. Mendengus dingin datang dari pria paruh baya di dalam kabut hitam. Dia tidak peduli dengan pedang atau bilah saat dia menyerang langsung ke Wang Lin. Mata Wang Lin menjadi dingin ketika tangan kanannya membentuk segel dan dia dengan lembut berkata, "Jari iblis." Mantra pembunuhan kedua yang diajarkan si Tunan sekarang diaktifkan. Sinar api ungu keluar dari jarinya. Api ungu berkedip-kedip dan sama sekali tidak menarik, seolah-olah itu bisa padam kapan saja. Namun, untaian api ini adalah sesuatu yang Wang Lin nyaris tidak berhasil pelajari dari si Tunan setelah sebulan kerja keras. Api ini adalah api iblis. Menggunakan energi spiritual langit di tubuhnya sebagai bahan bakar, api diciptakan dan kemudian diubah menjadi api iblis. Menurut si Tunan, setiap kultivator transformasi jiwa tingkat menengah biasa akan mati segera setelah menemukan mantra ini. Ekspresinya sangat dingin ketika api bergerak di antara jari-jarinya. Berkat kerlip nyala api ini, Wang Lin tampak sangat jahat ketika dia menunjuk ke pria paruh baya itu.
Saat kabut hitam mendekat, api iblis di jari Wang Lin terbang keluar dan menyatu dengan kabut. Dalam sekejap, kabut hitam mulai bergejolak seperti air mendidih. Kabut hitam mulai berputar keras dan kemudian berhenti 3 inci dari Wang Lin sebelum mundur. Teriakan kaget bisa terdengar dari dalam kabut hitam saat mundur. Wang Lin mencibir. Dia menyerbu ke depan dan Soul Lasher muncul di tangannya. Dia dengan kejam mengayunkan cambuk beberapa kali ke arah kabut hitam. Kabut hitam itu bergejolak bahkan lebih keras seolah-olah hampir runtuh. Wang Lin mengejarnya dengan cermat dan terus mengayunkan Soul Lasher. Pada saat ini, di antara 3 orang yang menonton, ekspresi Zhao Xingsa berubah. Dia dengan cepat menyerbu keluar dan berteriak, "Saudari ketujuh, berhenti!" Saat Zhao Xingsa berbicara, dia menampar tasnya untuk dipegang dan sebuah roda ringan muncul di tangannya. Sebuah cahaya aneh muncul di matanya dan dia baru saja akan melemparnya. Tapi pada saat ini, Wang Lin tiba-tiba berbalik menghadap Zhao Xingsa dan berkata, "Kamu, enyahlah!" Ekspresi Zhao Xingsa berubah dan dia mencibir. Alih-alih mundur, dia bergerak lebih cepat dan melemparkan roda cahaya ke arah Wang Lin. Wang Lin menunjukkan ekspresi jijik saat dia menunjuk kereta perang di sampingnya dan berkata, "Sil, lepaskan." Setelah dia mengucapkan 2 kata itu, raungan yang mengguncang seluruh daerah sekitarnya tiba-tiba berasal dari kereta perang. Deru ini berisi sifat kuat yang pantang menyerah, itu keras menuju langit, keras menuju bumi, keras menuju abadi, keras terhadap setan, keras terhadap segala sesuatu di dunia. Tubuh Zhao Xingsa berhenti dan wajahnya menjadi benar-benar pucat. Dia berbalik dan melihat kereta perang dengan tercengang sebelum dengan cepat mundur. Seekor binatang roh raksasa setinggi lebih dari 100 kaki keluar dari kereta perang. Itu mengangkat kepalanya yang raksasa, mengungkapkan 2 matanya yang dingin, dan mengeluarkan cahaya iblis yang akan membuat tubuh siapapun menggigil. Saat binatang itu muncul, Bai Wei mundur tanpa ragu-ragu. Dia tidak berhenti sampai dia berada lebih dari 1000 kaki jauhnya dan menatap binatang itu dengan teror di matanya. Adapun wanita yang berada di tahap akhir transformasi jiwa, ekspresinya juga berubah dan dia dengan cepat mundur beberapa ratus kaki. Dari tatapan-tatapannya, bahkan dia takut makhluk buas ini. Jika mereka bereaksi seperti ini, maka tidak perlu berbicara tentang murid-murid lain dari divisi ungu. Satu demi satu, wajah mereka dipenuhi ekspresi kaget. Raungan itu sebelumnya mengguncang banyak hati mereka, beberapa dari mereka bahkan tidak dapat bertahan di udara karena pergerakan energi spiritual di dalam tubuh mereka terhalang. Di antara murid-murid sekitarnya, ada juga beberapa tetua disiplin, dan mereka semua diam-diam mengeluh. Mereka menyadari bahwa pergulatan di antara para murid leluhur bukanlah sesuatu yang dapat mereka lakukan. Murid mana yang diterima oleh leluhur itu yang biasa? Mereka telah meremehkan murid ini karena dia hanya pada tahap awal transformasi jiwa, tetapi kekuatan pertarungannya mengejutkan bahkan pada tahap akhir kultivator transformasi jiwa. Para murid di sekitarnya semua mundur dan menatap Wang Lin dengan kaget di mata mereka, tetapi ada sedikit tambahan rasa hormat. Yang kuat akan mendapatkan rasa hormat dari yang lemah dimanapun mereka berada. Ini adalah hukum yang ditetapkan di dunia kultivasi. Mata Wang Lin dingin saat dia menatap Zhao Xingsa, yang melarikan diri. Dia dengan dingin berkata, "Bunuh dia. Aku akan membiarkanmu melahap jiwanya sebagai hadiahmu." Binatang roh itu tiba-tiba memalingkan kepala raksasanya, memandang Wang Lin, dan mengaum lagi. Kali ini tiba-tiba bergerak, menyebabkan rantai yang menghubungkan binatang itu ke kereta muncul. Namun, rantai ditarik sepenuhnya lurus dan membuat suara berderak seolah-olah mereka akan putus. Bahkan kereta perang ditarik bersama oleh binatang roh. Ekspresi Zhao Xingsa berubah sangat ketika dia dengan cepat mundur dan berteriak, "Kakak laki-laki ketiga dan saudara perempuan keempat, bertindaklah sekarang." Wang Lin mencibir dan mengabaikan Zhao Xingsa saat dia terus menyapu kabut hitam. Teriakan dari kabut hitam semakin keras. 3 napas waktu kemudian, kabut hitam itu runtuh dan kembali menjadi pria paruh-baya. Pria paruh-baya itu benar-benar pucat dan matanya redup. Saat dia mendarat, kakinya gemetar dan dia hampir jatuh. Tepat pada saat ini, cambuk Wang Lin tiba dan mengetuk jiwa asalnya 3 inci dari tubuhnya. Wang Lin menyingkirkan Soul Lasher dan mengeluarkan bendera jiwa. Dengan satu gelombang, beberapa jiwa utama keluar dan bergegas menuju pria paruh-baya. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin dengan tenang melayang di langit dan melihat ke sekelilingnya. Di kejauhan, semua murid dari divisi ungu menundukkan kepala mereka dan tidak berani memenuhi pandangannya. Bahkan para tetua disiplin menundukkan kepala mereka. Hati mereka dipenuhi dengan ketakutan. Wang Lin ini berasal dari planet kultivasi yang sia-sia. Bagaimana dia bisa memiliki mantra seperti ini? Pertanyaan ini muncul di hati semua orang dan bertahan untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, tatapan Wang Lin mendarat di Bai Wei dan wanita tahap terakhir transformasi jiwa. Dia dengan tenang bertanya kepada mereka, "Apakah kalian berdua masih ingin bertindak?" Bai Wei tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Mata wanita itu menyala dan dia tertawa. "Saudari ketujuh, kamu benar-benar memamerkan kekuatan kamu di sini hari ini. Jika ada kesempatan, kita selalu bisa bertarung di lain waktu." Wang Lin mengangguk, lalu dia melambaikan tangan kanannya dan jiwa-jiwa utama yang mengejar lelaki paruhbaya itu berhenti dan kembali kepadanya.
Ketika mereka mendekat, dia membuka mulutnya dan mengisap mereka semua, mengembalikannya ke bendera jiwa di dalam jiwa asalnya. Jiwa lelaki setengah baya itu dipenuhi dengan ketakutan, dia benar-benar takut sekarang. Sebelumnya dia menggunakan teknik avatar terlarang untuk mengubah tubuhnya menjadi tubuh iblis abadi. Tubuh itu seharusnya bisa melahap segalanya, tetapi dia tidak bisa melahap pedang atau bilahnya, dan kemudian nyala api yang terlihat lemah menyerang tubuhnya. Api itu menyebabkan tubuh iblisnya yang abadi runtuh, tapi sebagian masih tetap ada. Nyala api juga membuat semua darah di tubuhnya menguap dengan sangat cepat. Dan ini bahkan bukan akhir dari semuanya. Cambuk aneh itu terus menyerangnya, dan kerusakan menembus tubuhnya dan langsung merusak jiwa asalnya. Pukulan terakhir bahkan membuat jiwa asalnya keluar dari tubuhnya. Mantra dan harta sihir semacam ini menyebabkan hatinya bergetar. Kemudian dia menemukan beberapa fragmen jiwa transformasi jiwa yang mengejarnya. Jika Wang Lin tidak memanggil mereka kembali, dia harus menghancurkan diri sendiri dan kehilangan sebagian besar kultivasinya untuk melarikan diri dengan hidupnya. Adapun Zhao Xingxa, tidak peduli seberapa cepat dia tidak bisa lepas dari binatang roh. Tepat saat dia akan dipukul, cahaya lembut turun dari langit. Ada bintik-bintik bercahaya di dalam sinar cahaya lembut ini yang tiba-tiba berkumpul dan membentuk seorang lelaki tua. Lelaki tua itu tersenyum lembut dan alisnya yang panjang terembus angin. Dengan sedikit geli di wajahnya, dia melambaikan tangannya pada roh binatang dan berkata, betapa binatang surgawi yang baik. Binatang roh tiba-tiba berbalik dan meraung pada pria tua itu, tetapi itu matanya dipenuhi dengan ketakutan. Pria tua itu dengan lemah menggelengkan kepalanya saat melambaikan telapak tangannya. Binatang roh itu mengeluarkan tangisan ketika tubuhnya menyusut, lalu orang tua itu melemparkan binatang buas itu kembali ke kereta, dan dengan keras, kereta perang itu kembali menjadi perangkap binatang. Wajah Zhao Xingxa adalah sangat pucat. Setelah melihat lelaki tua itu, dia dengan hormat berkata, "Salam, Tuan." Bai Wei dan wanita tahap akhir transformasi jiwa juga menjadi serius dan dengan hormat berkata, "Salam, Tuan." Pada saat ini, semua murid di sekitarnya dari divisi ungu membungkuk dan menyambutnya. Lelaki tua itu mengangguk lemah, lalu dia melambaikan tangan kanannya dan jiwa lelaki paruh baya itu ditutupi oleh cahaya lembut. Jiwa lelaki paruh baya itu terbang kembali ke tubuhnya dan semua lukanya sembuh. Setelah melakukan itu, tatapan lelaki tua itu jatuh pada Wang Lin dan dia tersenyum. Pada kenyataannya, kamu telah bertemu aku lama. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan perangkap binatang itu kembali ke pergelangan tangannya. Dia menatap pria tua itu ketika auranya yang dominan menghilang dan menggenggam tangannya. Junior Wang Lin menyapa senior Olser. Orang tua itu dan menatap pavilion hutan ungu yang sebagian besar dihancurkan selama pertempuran besar. Satu-satunya bagian yang masih relatif masih utuh adalah tanda dengan 3 kata, pavilion hutan ungu. Nama bagus. Pria tua itu menggosok jenggot putihnya dan kemudian menunjuk ke pavilion. Cahaya putih lembut mengelilingi bangunan itu, lalu bangunannya benar-benar dipulihkan dan sepertinya tidak pernah rusak sejak awal. Bahkan retakan di bumi, bebatuan yang hancur, dan pohon-pohon tumbang semua dipulihkan juga. Mantra ini menyebabkan hati Wang Lin bergetar hebat. Wang Lin, ketika aku melihatmu kembali di planet Suzaku, aku punya keinginan untuk menerimamu sebagai murid. Awalnya aku berencana untuk menerima kamu sebagai murid kehormatan selama 100 tahun, tetapi ketika aku melihat kamu lagi, aku berubah pikiran. Wang Lin, apakah kamu bersedia menerima aku sebagai tuanmu, untuk menumbuhkan dao surga, dan menjadi murid sejati dari divisi ungu? Olser menatap Wang Lin dengan ekspresi serius. Wang Lin balas menatap Olser. Setelah beberapa saat, dia berlutut dan dengan hormat berkata, murid Wang Lin menyapa Tuan. Bagus. Olser tertawa ketika dia melihat Wang Lin dengan senyum lembut. Apakah kamu tidak akan melepaskan saudara perempuan kelima kamu? Jika kamu terlambat, bukankah tuanmu akan menjadi murid yang pendek? Wang Lin mengangkat kepalanya dan dengan tenang berkata, aku bisa melepaskan jiwa asal kakak perempuan kelima, tetapi 2 lainnya tidak sopan padaku, jadi aku tidak bisa melepaskan mereka. Olser merenung sedikit sebelum mengeluarkan senyum. Dia memberi Wang Lin tatapan mendalam dan kemudian berkata, bagus. Jiwa asal wanita itu terbebas dari segel yang dia terjebak di dalam bendera jiwa. Sinar cahaya ungu terbang keluar dari mulut Wang Lin dan berubah menjadi sosok wanita itu beberapa kaki jauhnya. Saat dia muncul, dia mengeluarkan raungan marah dan menerkam ke arah Wang Lin. Mata Wang Lin menyala. Dia tidak bergerak sedikit pun, tetapi matanya menjadi dingin. Sang pelihat dengan tenang berkata, cukup. Dengan satu kata, jiwa asal wanita berjubah ungu itu berjubah ungu runtuh menjadi bintik-bintik cahaya, dan dengan lambaian tangannya, Olser mengumpulkan semua bintik cahaya di lengan bajunya. Jantung Wang Lin bergetar dan pupilnya menyusut saat dia menatap tempat ungu itu. Wanita yang disamak menghilang dan merenung dalam hati. Kalian semua, pergi. Wang Lin, tetap. Olser perlahan turun dari langit dan mendarat di luar pavilion hutan ungu. Bai Wei dengan cepat dan penuh hormat mengakui hal itu. Dia berbalik dan terbang ke kejauhan. Adapun wanita tahap akhir transformasi jiwa, ekspresinya juga sangat hormat, dan dia pergi dengan Bai Wei.
Ekspresi dari pria parubaya dan Zhao Xingsa keduanya sangat muram, terutama Zhao Xingsa. Ekspresinya sangat jelek ketika dia memandang Wang Lin dengan penuh arti sebelum pergi. Murid-murid lain dari divisi ungu semua perlahan pergi. Sikap mereka terhadap Wang Lin benar-benar berubah. Tidak ada seorang pun di divisi ungu yang berani untuk tidak menghormati Wang Lin mulai sekarang. Wang Lin dengan hormat berdiri di sebelah Olseer dan tetap diam dengan kepala tertunduk. Kekuatan Olseer jauh melampaui imajinasinya. Dia diam-diam menggunakan Situnan sebagai perbandingan dan dia harus mengakui bahwa Situnan jauh dari lawan Olseer. Bagaimanapun, Situnan tidak dapat menghancurkan jiwa asal dengan satu kata dan mengembalikan semuanya hanya dengan satu gelombang. Ini sudah di bidang mantra celestial, itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan para kultivator normal. Selama 1 bulan waktu mereka bersama, Situnan menjelaskan sedikit tentang berbagai jenis mantra yang digunakan para kultivator, dan yang digunakan oleh Wang Lin tentang sebagian besar adalah mantra celestial. Mantra yang menggunakan energi spiritual celestial tidak secara otomatis dianggap sebagai mantra celestial. Mantra celestial nyata adalah mantra kuat yang setara dengan segel yang diberikan aliansi kultivasi kepada para pemimpin planet kultivasi. Namun, segel itu membutuhkan pewarisan, sedangkan mantra surgawi hanya membutuhkan segel dan nyanyian. Setelah alam surgawi runtuh, sejumlah besar mantra surgawi menghilang, dan seiring berjalannya waktu, jumlah mantra surgawi berkurang. Mantra surgawi dipecah oleh jajaran kualitas rendah, kualitas sedang, dan kualitas tinggi. Ada juga kualitas terbaik, tetapi sangat jarang bahwa Situnan hanya mendengar desas-desus tentang itu, jadi dia tidak banyak bicara tentang itu. Adapun 3 mantra pembunuhan yang diajarkan Situnan kepada Wang Lin, itu adalah benda-benda yang ia peroleh dari mantra surgawi berkualitas rendah yang tidak lengkap yang dimiliki Ye Wuyou. Situnan tidak dapat mengulanginya, ia hanya bisa meniru. Setelah bertahun-tahun belajar, ia dapat memperoleh 3 mantra pembunuhan dari itu. 3 mantra pembunuhan memiliki atribut setan karena Situnan mengikuti jalan setan. Olseer berdiri diam di luar istana hutan ungu dan diam-diam menatap kata, hutan. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi. Wang Lin berdiri di sana, menemani Olseer, dan tetap diam. Dia tidak tahu kepribadian seperti apa yang dimiliki tuan barunya, dan dia tidak bisa melihat melalui apa yang dipikirkan tuannya. Namun, dari ekspresi di wajah Olseer tidak tampak marah. Setelah lama, Olseer menghela napas dan menarik pandangannya. Dia menatap Wang Lin dan tersenyum. Betapa bagusnya, hutan. Tidak buruk. Ada aura tirani yang berasal dari kata ini yang bisa menembus langit. Ya, ada seseorang yang kamu kenal sangat baik yang memupuk jalur iblis, dan orang itu menyebabkan sepotong aura setan berlama-lama di dalam kamu. Hati Wang Lin bergetar. Meskipun ekspresinya tidak berubah, pikirannya berpacu. Pada akhirnya, ingatannya terfokus pada saudara kedua, orang yang menggunakan teknik avatar terlarang untuk mendapatkan tubuh iblis abadi. Kemudian dia membuat keputusan ketika dia dengan jujur, mengangguk dan berkata, murid memang mengenal seseorang, tetapi jalan kita terpecah dalam perjalanan ke sini. Olseer menggosok jenggot putihnya dan tersenyum. Bahkan jika dia datang ke planet Tianyun, itu akan baik-baik saja. Di mata tuanmu, tidak ada yang baik atau jahat, seseorang hanya perlu mengikuti keinginan mereka. Nasib surgawi, nasib surgawi. Segala sesuatu di dunia tergantung pada nasib. Selama hati seseorang ditentukan, maka seseorang dapat menumbuhkan jutaan dao yang ada. Wang Lin mengangguk setuju. Dia memikirkan teknik yang digunakan saudara kedua, yang hampir merupakan teknik iblis di alam. Inilah mengapa dia memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya daripada berbohong dan dilihat oleh Olseer. Kamu beristirahat dengan baik. 3 bulan dari sekarang akan menjadi perayaan ulang tahunku. Banyak kultivator kuat dari planet Tianyun dan planet-planet sekitarnya akan datang. Aku akan mengambil kesempatan ini untuk mengumumkan menerima kamu sebagai murid dan membiarkan orang-orang di planet Tianyun memiliki kesan tentang kamu. Aku kira itu tidak lama dari sekarang, kakak magang senior kamu akan datang untuk memberitahu kamu lebih banyak tentang itu nanti. Ketika Olseer berbicara, ia berjalan ke udara dan perlahan-lahan menghilang ke kejauhan langkah demi langkah. Wang Lin dengan hormat mengirim Olseer pergi dan kemudian berjalan ke paviliun hutan ungu. Di ruang rahasia di lantai 3 paviliun hutan ungu, Wang Lin menghembuskan napas lega saat dia melihat berkeliling dengan cahaya misterius di matanya. Sepertinya aku mendapatkan pijakan di sekte nasib surgawi ini. Sepertinya aku tidak bisa ramah. Sepertinya mereka yang lebih mendominasi memiliki peluang lebih baik untuk bertahan hidup di sini. Olseer mungkin memperhatikan sepanjang waktu dan dia dengan jelas melihat semua harta yang aku gunakan. Kereta perang baik-baik saja, tetapi kuncinya adalah pedang surgawi. Semuanya sesuai harapan, tetapi jika aku ingin memiliki akar yang stabil di sini, aku tidak bisa menyembunyikan pedang surgawi. Tidak ada cara untuk menyembunyikan pedang surgawi dari Olseer, dan aku tidak memiliki apapun yang dapat digunakan untuk melindungi diri dari dia, tapi aku percaya Olseer tidak memiliki wajah untuk meminta muridnya untuk itu. Bahkan jika dia bertanya, aku akan langsung memberikannya kepadanya dan mungkin mendapatkan manfaat yang baik darinya. Teknik avatar terlarang yang digunakan saudara kedua cukup bagus.
Sekarang kultivasi aku telah mencapai puncak tahap awal transformasi jiwa, dan selama percobaan manusia, aku mengalami siklus yang tak terhitung jumlahnya dan memantapkan hati dao aku. Dalam pengadilan surgawi, aku bisa memahami dao surga dan mendapatkan pencerahan di wilayah aku. Namun, untuk mencapai tahap pertengahan transformasi jiwa, aku perlu giok langit. Jumlah giok langit yang aku miliki tidak cukup. Setelah merenung sebentar, Wang Lin mengirimkan beberapa batasan untuk melindungi pavilion dan kemudian mulai berkultivasi. Di sebelah timur sisi divisi ungu di atas lapisan batu giok, ada pavilion yang sangat mewah dengan 3 kata besar diukir di atasnya, Pavilion Bintang Ungu. Zhao Xingsa berjalan ke pavilion bintang ungu dengan muram ekspresi. Saat dia tiba di dalam, dia mengepalkan tinjunya sebelum memukul udara. Wang Lin. Aku telah mengikuti guru selama 2000 tahun, jadi aku memahami kepribadian guru dengan sangat baik. Dia tidak langsung membawa kamu ke kuil leluhur dan tidak memberi kamu teknik terlarang yang menyelamatkan jiwa. Pasti ada alasan untuk semua ini. Jika aku tidak salah, ini adalah ujian nyata master untuk kamu. Jika dalam perayaan ulang tahun 3 bulan dari sekarang kamu dapat memamerkan bakat kamu, maka dia akan benar-benar menerima kamu sebagai murid. Namun, Wang Lin, aku tidak akan memberi kamu kesempatan itu. Aku tidak peduli tentang pavilion hutan ungu, tetapi tempat murid langsung dalam divisi ungu pasti menjadi milikku. Saudara kedua telah terluka dan jelas memiliki kebencian yang dapat digunakan. Adapun saudara ketiga, orang itu sangat tidak terduga, jadi dia mungkin sedikit masalah, tapi aku masih punya cara untuk membuatnya mendengarkan aku. Saudari keempat, tingkat kultivasinya tinggi, tetapi aku secara alami memiliki cara untuk menghadapinya. Saudara keenam telah mencapai tahap ascendan, tetapi setelah posisinya diambil oleh San Yun, ia meninggalkan sekte nasib surgawi untuk melatih dirinya sendiri di luar. Jika dia kembali, aku tidak bisa berbuat banyak, tetapi jika tidak, maka satu-satunya lawan aku adalah Wang Lin. Aku awalnya tidak menganggap orangnya sebagai ancaman, tetapi hari ini aku melihat bahwa mantranya tidak buruk, hartanya bagus, dan meskipun penanamannya hanya pada tahap awal transformasi jiwa, ia dapat mengancam seseorang pada tahap akhir transformasi jiwa. Dia adalah musuh terbesarku. Sayangnya, setelah bertahun-tahun, luka aku masih belum pulih, jika tidak, kultivator transformasi jiwa tahap awal tidak akan cukup untuk mendapatkan perhatian aku. Saudari ketujuh, aku akan membiarkanmu bertarung dengan sister keempat terlebih dahulu. Aku tidak akan membunuh kamu, tetapi aku akan melukai kamu begitu parah sehingga kamu akan membutuhkan bertahun-tahun untuk pulih. Pada saat itu, aku sudah menjadi salah satu dari 7 murid langsung dan pemulihan kultivasi aku sudah di depan mata, sehingga kamu tidak lagi layak menjadi perhatian aku. Di sisi barat divisi ungu, ada pavilion putih yang sangat elegan dan berwarna putih susu. Tempat ini adalah Istana Wei Ungu. Bai Wei diam-diam duduk di dalam pavilion dan di depannya ada cabang pohon. Ini adalah cabang yang baru saja putus dari pohon. Masih ada beberapa tunas muda yang tumbuh di atasnya. Bai Wei melihat ke cabang pohon dan mengungkapkan ekspresi merenung. Kultivasi Wang Lin ini aneh. Ketika aku bertemu dengannya kembali di planet perdagangan, aku merasa bahwa dia memiliki kekuatan yang sama dengan yang baru saja dia tunjukkan, dan saat itu dia bahkan tidak menggunakan semua harta dan mantra ini. Abang ketujuh ini tentu memiliki banyak rahasia, tapi semakin banyak rahasia yang dia miliki, semakin menarik dia. Gumam Bai Wei saat matanya mengungkapkan ekspresi yang sulit dipahami. Dia menempatkan jari telunjuk kanannya dengan lembut di sudut mulutnya. Malam tiba. Bagian ungu terasa sangat tenang di bawah sinar bulan. Malam ini, satu-satunya hal yang dibicarakan oleh para murid dari divisi ungu adalah Wang Lin. Nama Wang Lin seperti meteor yang melengkung melintasi langit yang tidak bisa dihindari oleh semua orang selain mengangkat kepala mereka untuk melihat. Pertanyaannya adalah, apakah meteor ini hanya akan bertahan selama beberapa saat atau tetap ada selamanya? Wang Lin duduk dalam posisi lotus dan berkultivasi sepanjang malam tanpa sepatah kata pun. Pada pagi hari kedua, ketika sinar cahaya pertama masuk dari atap pavilion, Wang Lin membuka matanya. Matanya bersinar terang ketika dia berdiri dan berjalan turun dari lantai 3. Giok langit, Wang Lin merenung sedikit sebelum mengangkat kepalanya untuk melihat keluar pavilion. Singkatnya, suara lembut datang dari luar, apakah kamu punya waktu luang? Ekspresi Wang Lin langsung menjadi aneh. Di divisi ungu, dia tidak takut pada Zhao Xingsa atau suster keempat, tetapi terhadap Bai Wei, dia merasa perlu untuk menghindarinya.